Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, bahagia selalu, tetap semangat dan selalu sehat. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 13 Juni tahun 2022 bersama dengan gereja. Kita memperingati peringatan wajib Santo Antonius dari Padua. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Santo Antonius, pengkhotbah yang ulung itu, Kau jadikan penolong dalam keperluan umat-Mu. Semoga berkat doa dan bantuannya di hadapan-Mu, kami Kau topang dalam segala perjuangan, guna menjalankan ajaran hidup Kristiani dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 42. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, ajaran Tuhan Yesus tentang bagaimana mengasihi terhadap siapapun mereka sesama kita, termasuk mereka yang mengendaki sesuatu dari kita, bahkan mungkin membenci dan memusuhi, adalah ajaran yang seringkali dikritisi karena disebut melanggengkan kekerasan. Kenapa tidak dituntut, kenapa tidak dibalas? Seperti itu. Namun yang dimaksudkan Tuhan Yesus sebenarnya bukan soal tidak mau membalas, tidak mau menuntut balik. Tuhan Yesus mengajari kita lebih dari sekedar membalas ataupun menuntut balik. Tuhan Yesus mengajari kita makna yang lebih dalam dari sekedar membalas atau menuntut balik atau memperjuangkan keadilan, yakni yang diperjuangkan Tuhan Yesus dengan selalu baik terhadap orang-orang yang bahkan tidak baik kepada kita, dengan selalu mau memberi, meminjamkan, dan juga melayani. Itu adalah supaya kejahatan dipatahkan oleh kebaikan, supaya dendam tidak lagi memiliki daya karena diberikan pengampunan. Tuhan Yesus memberikan obat sejati dari segala macam penyakit karena kebencian, karena kejahatan, karena kekerasan. Dan itulah makna perjuangan dari iman kita untuk meneladani Tuhan Yesus dengan berani mengasihi secara total. Tidak lagi memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan bahwa kejahatan dikalahkan oleh kasih, bahwa dendam akhirnya padam karena pengampunan, dan karena kebaikan hati telah memenangkan segala macam hal dunia ini. Saudara-saudariku, marilah kita sabda Tuhan yang kita dengarkan, kita wujudkan di dalam hidup kita. Sabda itu kita jadikan mendarah daging di dalam tindakan kita, sehingga dengan demikian kita boleh mengenakan kasih sepanjang waktu. Kita tidak jatuh di dalam godaan untuk turut hidup di dalam kegelapan, di dalam kekerasan, di dalam kejahatan, tetapi berani untuk hidup di dalam terang dengan selalu menghayati kasih di sepanjang waktu, sebagaimana Tuhan Yesus sendiri yang akhirnya memberikan hidupnya, dirinya sepenuhnya, agar manusia yang mudah sekali jatuh ke dalam dosa ini dibebaskan, dimenangkan karena memiliki kasih dan juga pengampunan. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus yang telah memenangkan dunia ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua di pita perjuangan kita, untuk selalu mengenakan kasih di sepanjang hayat hidup ini,
senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.